Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa bersama-sama. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita cek presensi atau kehadiran dari kelas TKJ 1 nggih. Abi, Ardian, Hafa, Ahmad Bagus, Alvino, Ananda, Andi, Andina, Dada, Andika, keluar ya nih. Arga, Aulia, keluar. Davino, Devi, Dimas Haji, sakit. Dimas Indar, keluar. Ega, Erza, Farel, Gilang, Gildas, sakit. Hanif, hadir. Jaya Raditya, hadir. Terus Julista, keluar. Banyak yang keluar ini. Tuku Rasya, Muhammad Aufa, Muhammad Sultan, Ispen apa mas? Bushu. Muhammad Abdul Malik, Ispen juga. Muhammad Andika, hadir. Muhammad Rizky, enggak ada. Muhammad Rendra, hadir. Muhammad Maulana Abdillah, hadir. Nabila Citra, hadir. Prasetyo, hadir. Ragil Putri, keluar. Rio Adi Pratama, enggak ada. Rizky Dwiki Putra, sakit. Valen Laksan Alauddin, hadir. Ya. Jadi kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit atau berhalangan hadir pada pagi hari ini semoga segera bisa menyusul kita semuanya dan mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Baik, kemarin kita telah mempelajari teori-teori mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Apa saja kemarin anak-anak adik-adik? Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Dr. Snowberger. Lalu ada teori apa lagi? Teori Persia dikemukakan oleh siapa? Persia? Dr. Hussein Jaya Diningrat. Lalu ada teori apa lagi? Teori Mekah dikemukakan oleh Buya Hamka. Lalu ada teori apa lagi? Teori Cina. Siapa yang mengemukakan? Salamet Mulyana. Lalu apa lagi? Satu lagi Maritim yang paling terkenal. Siapa pengemukanya? N.A. Basor. Jadi itu merupakan teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Mengapa ada beberapa teori itu? Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa banyak pulau yang potensi masuknya agama Islam itu banyak. Misal dari maritim, bisa dari perdagangan, karena Indonesia termasuk dari jalur perdagangan dunia seperti itu. Lalu setelah ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina.
Bawa buku paket semua kan? Iya, bawa. Dibuka bukunya halaman 151. Silakan teman-teman dibaca bersama-sama. Di situ ada Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, ya bersama-sama. Yuk bareng-bareng yuk. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya dibuka halaman 160. Baca bersama-sama. Itu ada Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu was-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya halaman 162. 1, 2, 3. Berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jika kamu beriman kepada Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi itu adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum zina dan juga perbuatan berzina. Selanjutnya nanti akan saya tontonkan video materi pada bab ini. Nanti teman-teman diharap untuk menyimak dan juga mencatat hal-hal penting yang ada pada video tersebut. Oke? Pergaulan bebas perzinahan Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi
Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kesehatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jera pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan solihah. Sebab teman yang soleh dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim,
dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, jadi itu ya penjelasan dari materi kali ini yang singkat dalam satu video. Sedikit saya tambahkan lagi. Tadi waktu pembagian hukumnya itu kami jelaskan. Jadi zina itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Misal seperti janda ataupun duda, itu dikenakan hukuman zina muhsan. Jadi pada zina muhsan itu hukumannya yang pertama adalah hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Setelah itu hukumannya yaitu dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai orangnya itu meninggal, seperti itu. Kalau itu zina muhsan. Kalau selain itu ada zina ghairu muhsan, yaitu zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, ataupun kalau perempuan biasanya masih disebut gadis atau perawan. Kalau laki-laki biasanya disebut berjaka. Jadi belum pernah menikah, namanya zina ghairu muhsan, seperti itu. Lalu hukumannya untuk ghairu muhsan adalah dera atau cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Seperti itu. Itu pada zina ghairu muhsan. Tapi kalau janda atau duda masih kan gak di bojo, itu tetap dikenakan dera 100 kali dan juga dirajam sampai meninggal karena sudah pernah menikah. Seperti itu tambahannya. Baik, setelah ini nanti ada sedikit game sekaligus nanti saya tes satu-satu apakah tadi memperhatikan atau tidak. Ya, nanti yang tidak bisa menjawab nanti akan nyanyi dengar. Seperti itu. Jadi nanti peraturannya seperti ini. Nanti sebutkan nama hewan. Nama hewan misalnya adalah tikus. Nah, nanti huruf terakhirnya S. Nah, maka cari apa huruf hewan yang awalnya huruf S, selanjutnya seperti itu. Misal sapi, lalu I apa gitu. Ngoten nggih? Paham? Nanti yang nggak bisa jawab terusannya, nanti kalau kelamaan dihitung bersama-sama ya 5 detik ya. Nanti maju, tak tanya pertanyaan. Kalau nggak bisa nanti nyanyi. Seperti itu ya. Sepakat? Sambil kita tes. Mati. Ini tidur loh. Dibuka mas. Dibuka. Nah, nanti seperti itu. Enaknya dimulai dari sini ke sana. Kini hewannya tak sebut nese awal sama saya. Aku saya ya. Nyamuk, ayo K. Nah, U. Terus lanjut. Dosa terus. Ulat. Ulat, gak oleh kode ya. Kan ular. Tete.
Tikus. Dari Kunci. Ya. K. Kok tikus kok kucing? Memang apa? Tikus. Tikus. Kok kucing? Oh. Sapi. Sapi. I. Ikan. Santai gue aku penuh ini. Naga. Marmut. T. Iya, namatnya kayak gitu. Kenapa? Waduh, wes itu satu. Maju. Alligator ya? Amfibi itu kuwi gede mamen. Alligator. Amfibi. Jenis-jenis
Ya ya anjing. Ya, jadi kita sudah menemukan 5 calon. Lima calon. Nanti akan saya tanya. Nanti saya tanya dulu. Kalau bisa saya tanya, nanti silakan duduk. Kalau nggak bisa nanti lanjut nyanyi. Ya nyanyi, lihat nanti. Ini Mas siapa ini? Mas Arga. Mas Arga, tadi kan perbuatan zina dibedakan menjadi 2. Namanya apa? Goblok. Wes aku lo ndek kono. Bunga kecela. Nggak tahu, berarti nanti kan dulu. Nah, karena Mas Ari nggak bisa, berarti nanti nyanyi, oke? Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tadi pada zina muhsan, Mas siapa ini namanya? Mas Abi. Tadi pada zina muhsan, hukumannya adalah diapakan? Dicabut 100 kali dan bukan zina muhsan Mas. Mau loh. Kok dilempar? Dilempar berarti sampai mati. Benar ya? Benar ya? Benar, betul Mas. Nanti jatuh tapi tadi ada yang namanya zina ghairu muhsan Mas. Itu zina ghairu muhsan itu zina yang seperti apa? Mosok. Zina yang belum pernah menikah. Jadi zina ghairu muhsan apa? Kesimpulannya langsung. Ya mesti kabeh zina ya. Masih muhsan ghairu muhsan kabeh ya Mas. Nah, tapi apa? Zina ghairu muhsan ini yang dilakukan ini pelakunya apa? Pelakunya urung apa? Belum. Bukan. Zina ghairu muhsan itu pelakunya belum pernah menikah. Jadi belum menikah. Karena ini benar tak ganti pertanyaannya. Kamu tahu juga ya. Ini mergo Pacar dewe. Untuk gandul loh. Wis hukumannya Mas. Zina ghairu muhsan. Aduh. Oh, anjir. Dicambuk sebanyak sama ada 2. Oh. Diasingkan di ya, jadi hukumannya seperti itu ya Mas. Apa? Ora wis tak sibuk. Sebentar Mas. Tak sibuk. Tak simpen ini. Aku yakin aku. Wih, itu foto. Wis sik Jadi diasingkan ya Mas tadi yang ghairu muhsan. Nggih, saya diulangi nek. Balik nek iya. Dibalikin nek. Nah. Hukumane.
dan dihasilkan dari masyarakat Dari Oke, benar ya teman-teman? Oke, ayo hidup. Terus, Ya. sebutkan Mas 3 saja cara menghindarkan diri dari tidak zina atau pergaulan bebas. Menjauhi pergaulan bebas. Yang kedua, menghadiri majelis taklim. Ikut organisasi Sebentar Mas, tak ini soal ini enak Mas soalnya. Menjaga sambil. Tadi pada hukum zina ada syarat pelaku untuk dihukumi. Salah satunya adanya saksi, Mas. Untuk saksi ini harus seperti apa, Mas? Maksudnya ada minimal berapa saksi? Ada minimal 4 saksi laki-laki harus adil secara langsung. Benar ya? Benar ya? Benar. Nanti namanya siapa? Hanif. Kelihatannya memikirkan apa tuh Mas Ahmad ini? Lupa namanya sendiri, yo nggak apa-apa ya sini. Nah, silakan duduk. Jadi tadi yang tidak bisa menjawab pertanyaan, tadi hukumannya menyanyi ya. Nanti ini nyanyinya lagu apa Mas? Semua apa enaknya lagunya? Anak-anak apa lagu apa? Dewasa. Ini yang satu nyanyi, yang satu beatbox sama joget. Bisa Mas? Lagu Pak kowe nak. Sunan
Ini mas, ini biasa. Jadi kok sembarang misalnya ada lima tak duduk. Mikir ke tengah no, tengah. Saudara sama. Pak mikir ke tengah Pak, tengah dulu ya. Melu wajahmu. Melu wajah. Hitung bareng-bareng 1, 2, 3. Kalau rumah lu Oh ya, terima kasih mas. Boleh duduk, mas Arga sama mas siapa tadi? Ya, mas Alfa. Tepuk tangan semuanya. Tadi walaupun miripnya berkomes ya, kayaknya belum sarapan. Ya, jadi itu tadi ya mas, pembelajaran hari ini mengenai tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi ada dampak daripada perilaku zina. Jadi yang pertama ada menghilangkan kewibawaan. Jadi pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di tengah masyarakat. Jadi seorang yang melakukan zina, ya mas diperhatikan dulu mas, perhatikan dulu. Jadi seorang yang melakukan zina maka di mata masyarakat akan dicap sebagai orang yang menjijikkan atau menjadi sampah bagi masyarakat. Lalu selanjutnya adalah menyebabkan kefakiran. Kefakiran itu apa sih? Kefakiran itu adalah premis zina. Jadi tidak jarang perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia terlalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sesuatu untuk memenuhi hasratnya. Jadi seseorang yang telah mengalami kecanduan untuk zina itu rela mengeluarkan hartanya untuk mencapai hasrat nafsunya. Jadi seperti itu, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zina. Selanjutnya adalah dampak yang ditanggung di akhirat. Yang pertama adalah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mendapat hisab yang buruk. Yang ketiga adalah mendapat siksa yang pedih. Seperti itu. Lalu tadi ada sedikit cara
yang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina atau pergaulan bebas. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Jadi pergaulan kita itu harus sehat dan mempunyai etika yang baik. Jangan sampai pergaulan kita itu menyalahi norma-norma agama ataupun norma dan etika yang berlaku. Selanjutnya adalah menutup dan menjaga aurat. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai aurat kita diumbar. Jangan sampai kita berpakaian yang mengumbar aurat. Misalnya press body atau menjadi kelamin sak bekul atau visual sak bekul. Maksudnya kalau kita membuka aurat di depan umum itu jangan. Kita harus bisa menjaga aurat kita. Jangan sampai itu terumbar ke mana-mana karena itu bisa menyebabkan syahwat pada lawan jenis. Seperti itu. Selanjutnya adalah selektif dalam memilih teman bergaul. Jadi teman itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pergaulan. Misalnya kayak wingi ulang poso, dan koncone men mau kelan naik, rata-rata ya melu. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman. Seperti itu. Lalu menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Nah, ini juga harus diingat. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Misalnya apa mas? Misalnya diskotik, karaokean, pokoknya tempat-tempat yang bisa menimbulkan indikasi melakukan kegiatan zina atau pergaulan bebas. Selanjutnya adalah memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif. Misalnya kalau ada waktu luang ya sama gunakan sebagai kegiatan yang positif. Jangan misalnya kita misalnya mendem aja sampai jadi harus bisa memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Selanjutnya adalah mendekatkan diri dan memperbanyak zikir pada Allah. Nah ini salah satu cara untuk menghindari zina pada diri kita, itu mendekatkan diri dan memperbanyak zikir pada Allah. Selain kita memperbanyak zikir, kita akan juga otomatis mengingat Allah. Dan tidak hanya mengingat saja, tetapi kita mengingat apa yang telah diperintahkannya dan apa yang telah dilarangnya. Jadi kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya adalah berpuasa sebagai perisai nafsu. Wong lek poso itu kan ngeker hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Maka dari itu Allah memerintahkan pada Ramadan untuk berpuasa agar kita dapat menahan, mengendalikan hawa nafsu. Seperti itu. Ini puasa adalah berlatih mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi semacam perisai yang membentengi seorang dari keinginan untuk berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Jadi puasa itu banyak manfaatnya, selain dari sisi kesehatan, dari sisi kerohanian pun akan juga ada, yaitu melatih mengendalikan hawa nafsu. Mungkin ada pertanyaan dari pembahasan materi kita hari ini? Cekap ya, tidak ada yang ditanyakan? Sambut? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini, teman-teman? Enak, seru. Terus menyenangkan ya tadi ya sedikit. Mari no. Ini jamnya kan wis sampai mari to. Nah, sudah. Menyenangkan ya, berarti anu ya, tidak ada masalah ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun perbuatan pada kalian.
Mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman? Gak ada? Gak ada, ya? Oke. Ya sudah, sekian dari saya. Aku nggak ngerti dia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.